Hello guys! So now on, we will tell you about international organizations' legal personality. Anyways, you know what is legal personality? If you keep watching this video, you will can imagine what legal personality is. So stay tuned on our video. Legal personality adalah karakteristik bagi suatu organisasi internasional untuk mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum internasional dan mengajukan klaim internasional. Lalu, apa sih yang dimaksud hak dan kewajiban di sini? Organisasi internasional yang memiliki personalitas hukum dalam hukum internasional yang pada hakikatnya dapat menciptakan berbagai hak dan kewajiban, seperti kemampuan untuk membuat perjanjian internasional, hak untuk menikmati keistimewaan dan kekebalan diplomatik, kemampuan untuk mengajukan tuntutan, serta adanya kewajiban dalam arti adanya tanggung jawab dari organisasi internasional untuk tindakan-tindakan yang dianggap tidak sah. Suatu organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional jika memang di dalam anggaran dasar pembentukannya secara eksplisit dikatakan demikian. Keberadaan organisasi internasional saat ini pada hakikatnya adalah untuk menjalankan fungsi pelayanan publik internasional, baik pada tingkat regional maupun internasional. Dalam menjalankan fungsi pelayanan tersebut, organisasi internasional seharusnya bebas personalitas negara-negara yang mendirikannya, sehingga organisasi internasional dapat menjelma menjadi sumber otonomi hukum internasional. Nah, kali ini kriteria legal personality. Suatu organisasi internasional memiliki kriteria internasional organisasi dan harus memiliki legal personality dengan kriteria yang pertama, merupakan organisasi internasional publik permanen. Kenapa? Karena organisasi itu dibentuk oleh perjanjian nasional, dilengkapi dengan organ dan diatur menurut hukum internasional. Yang kedua, adanya kewenangan hukum dan tujuan antara organisasi tersebut dengan negara anggotanya. Kenapa? Karena organisasi itu memiliki kewenangan untuk mengikat anggotanya sendiri dan bisa mewakili kepentingan sendiri dalam forum internasional, misalnya ikut dalam suatu perjanjian internasional. Yang ketiga, suatu organisasi harus memiliki kewenangan hukum yang kewenangan hukum tersebut berlaku tidak hanya di sistem nasional satu atau beberapa negara saja, tetapi juga harus berlaku di lingkup internasional karena organisasi tersebut memiliki kapasitas untuk bertindak dalam lingkup internasional. Kapan legal personality dapat digunakan? Yaitu ketika suatu organisasi telah memenuhi persyaratan atau kriteria sebuah legal personality. Karena konstitusi atau piagam PBB dalam pasal 104 yang menyatakan mengenai kapasitas legal bagi organisasi dapat mendukung fungsinya dari negara anggota. Misalnya, utusan dari organisasi dapat menikmati keistimewaan dan kekebalan sebagaimana layaknya pejabat tinggi atau diplomat negara asing. Dan dalam pasal 39 Konstitusi ILO yang menyatakan ILO memiliki personalitas hukum dan dalam keadaan tertentu dapat melakukan kontrak, mendapatkan benda-benda baik, bergerak maupun tidak bergerak, dan dapat mengajukan tuntutan hukum. Personalitas hukum terbagi dalam dua konteks. Yang pertama ada personalitas hukum dalam konteks hukum nasional, dan yang kedua ada personalitas hukum dalam konteks hukum internasional. Personalitas hukum organisasi internasional dalam konteks hukum nasional pada hakikatnya menyangkut keistimewaan dan kekebalan bagi organisasi internasional itu sendiri yang berada di wilayah salah satu negara anggotanya, bagi wakil-wakil negara anggotanya, dan bagi pejabat-pejabat sipil internasional yang bekerja dalam organisasi internasional tersebut.
Nah, di sini disebutkan hampir semua instrumen pokok mencantumkan bahwa suatu organisasi internasional harus memiliki kapasitas hukum dalam rangka menjalankan fungsinya atau memiliki personalitas hukum. Sedangkan personalitas hukum organisasi internasional dalam konteks hukum internasional pada hakikatnya menyangkut kelengkapan organisasi internasional ini. Maksudnya, organisasi internasional ini punya kapasitas hukum nggak sih untuk melakukan prestasi hukum? Nah, kapasitas ini juga harus diakui oleh hukum internasional sendiri. Salah satu contoh penerapan legal personality di ASEAN adalah diselenggarakannya KTT ASEAN ke-18 dan ke-19 yang beberapa hasil kesepakatannya menunjukkan bahwa ASEAN mampu mewakili dirinya sebagai satu kesatuan dalam forum internasional, yaitu tercapainya kerjasama antara ASEAN dan PBB, yaitu Comprehensive Partnership. Contoh penerapan legal personality selanjutnya adalah pada organisasi SARC. SARC mempunyai kewenangan untuk membantu menyelesaikan sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan, karena kedua belah pihak negara yang bersengketa juga merupakan anggota dari SARC. Peran yang dilakukan SARC untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam anggotanya yaitu adalah sebagai mediator dan fasilitator. Selanjutnya adalah organisasi European Union. European Union sendiri memiliki wewenang untuk menjadi media bagi negara-negara anggota dalam menyelesaikan masalah sengketa internasional. Wewenang tersebut dapat diberikan oleh PBB untuk membantu sengketa internasional yang terjadi. Contoh penerapan legal personality pada organisasi European Union adalah pada peristiwa penanganan krisis yang terjadi di Balkan dan daerah-daerah lain telah melakukan adanya penggunaan kewenangan dalam menjalin perjanjian yang didistribusikan kepada European Union berdasarkan pasal 24 TEU. Perjanjian ini telah dibuat dengan berbagai negara, misalnya Bosnia dan Herzegovina, Macedonia, Indonesia, atau Kongo, di mana European Union bertindak atau dengan negara ketiga, seperti Swiss, Chile, Maroko, atau New Zealand untuk berpartisipasi dalam kegiatan menjaga kedamaian yang dipimpin oleh PBB. So, yep, that's it for our presentation about international organizations' legal personality. We hope you can get the topic from this video, and if you had any questions, you can write on comment below. Thank you for watching this video and see you in the other next time. Bye!